Hello everyone, kali ini Bapak akan menjelaskan soal lanjutannya tentang OSN. Silakan diperhatikan. Nomor 1. Dua orang pergi menonton sepak bola ke suatu stadion. Stadion itu mempunyai 3 pintu dan mereka masuk lewat pintu yang sama tetapi keluar lewat pintu yang berbeda atau berlainan ya. Banyaknya cara mereka masuk dan keluar pintu stadion adalah, jadi ini tentang peluang ya. Bagaimana cara kalian menentukan cara yang dapat mereka masuk dan keluar lewat pintu yang berbeda. Masuk dari pintu yang sama itu lebih kaitan dengan kombinasi ya. Jadi kita tulis kombinasi 1 yang diambil dari 3 ya. Ya, dua orang tuh masuknya sama-sama di pintu 1. Jadi maksud Bapak adalah dia pintunya lewatnya satu pintu ya. Karena dia lewat pintu yang sama. Namun dia keluar lewat pintu yang berbeda dalam matematika. Karena ini ada 3 pintu ya. Maka dianggap menggunakan permutasi 2 yang diambil dari 3 ya, karena dua orang tuh keluar pintunya berbeda ya, misalnya pintu 1 dan pintu 2 ya, sementara yang kombinasi itu diketahui pada soal lewat pintu yang sama ya. Ya, yang dikatakan kombinasi contohnya adalah AB itu sama dengan BA, dianggap 1. Sementara untuk permutasi itu dianggap 2. Contohnya 1-2 itu berbeda dengan 2-1 ya. Itu namanya permutasi. Oke, kita bahas yaitu kombinasi 3 yang diambil dari 1 yang diambil dari 3 ya, 1 yang diambil dari 3. Ini kita menggunakan faktorial. 3 faktorial dibagi ya, seperti biasa. Ini rumusnya. 3 dikurang 1 faktorial, 1 faktorial. Jadi 3 kurang 1 hasilnya adalah 2 ya, 2 faktorial. Boleh kalian menggunakan sistem sederhana, sama-sama dibagi ya. Begitu juga untuk permutasi, 3 faktorial per 3 kurang 2 faktorial. Ya, karena 3 kurang 2 faktorial hasilnya 1, maka sisa ini ya, 3 faktorial bagi 3 kurang 1, 2 faktorial. Nah, ini sama artinya 3 kali 2 faktorial, ini dicoret ya, ini sisa 3 dikali 3 faktorial ya everyone. Dimana 3 faktorial sama dengan 6 ya, 3 dikali 6 sama dengan 18 cara ya everyone. Coba dilihat kembali, 3 kali 2 faktorial ini dicoret atau disederhanakan dengan coret boleh, atau kalian jabarkan juga boleh ya. Biasanya kalau olimpiade itu main coret aja karena angkanya lebih dari ini ya. Nah, ini misalnya dicoret tinggal 3 di sini. Begitu juga ini ya. Ini 3 kurang 2, 1 faktorial ya. Kalau bilangan yang dibagi 1, ya contoh 3 faktorial bagi 1 hasilnya 3 faktorial juga ya everyone. Oke. Oke, Bapak lanjutkan soal selanjutnya ya. Soal nomor 2. Suatu sekolah membentuk tim delegasi yang terdiri dari 4 anak kelas 7, 5 anak kelas 8, dan 6 anak kelas 9.
Kemudian akan dibentuk pimpinan yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Jika kelas asal ketua harus lebih tinggi dari kelas asal, wakil ketua, dan sekretaris, maka banyaknya kemungkinan susunan pimpinan adalah, ya, kita lihat bagaimana cara penyelesaiannya. Kita ketahui bahwa ketua itu harus lebih tinggi, ya, kelasnya lebih tinggi, maksudnya kelas asalnya lebih tinggi. Artinya berapa misalnya kemungkinannya? Kemungkinan untuk ketua, kemungkinan untuk pilihan ketua adalah kelas 8 dan 9 ya. Kelas 8 dan 9. Kalau kelas 7 kan masih ini rendah ya, ini terendah. Ya, kita lihat dari kelas 8 dulu ya. Berapa cara? Kita lihat kelas 8. Kelas 8 terdapat kelas 9 ya. Kelas 9 dulu lah ya. Atau kelas 8 juga boleh, kelas 9. Pada kelas 8 pilihannya pada kelas 8 ya. Ya, kemungkinan yang dipilih ini bentar ya. Kelas 8 ada berapa siswa? Ada 5 siswa ya. 5 anak. Ya, 5 dikali dengan permutasi ya. Kita menggunakan permutasi. Permutasi yang kelas 4 lah ya. Bukan kelas 4, kelas 7. Ada 4 anak, permutasi 4 yang diambil, 2 yang diambil dari 4 ya. Kenapa 2? Ini 4 adalah 4 anak, sementara 2 ini untuk wakil ketua dan sekretaris ya, karena wakil ketua dan sekretaris tak ada persyaratan bahwa dia boleh kelas yang sama atau tidak. Jadi kita anggap boleh sama ya, kemungkinan boleh sama. Karena dia berhak menjadi wakil ketua dan sekretaris. Ya, kemungkinannya seperti itu. Ya, permutasi 2 yang diambil dari 4, ya kita menggunakan faktorisasi ya. Faktorial ya, bukan faktorisasi, faktorial. Kita menggunakan faktorial. 4 faktorial bagi dengan 4 dikurang 2 faktorial. Jadi berapa nih? 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. 4 kurang 2 artinya 2 faktorial. Ini 12 ya hasilnya. Ya kan? 4 kali 3, 12. Karena 2 faktorial dicoret. Sama-sama dibagi 2 faktorial. 12 dikali 5. Hasilnya 60. Ini ada 60 cara ya. Bagaimana pada kelas 9? Pada kelas 9, ya kemungkinan kelas tertinggi kelas 9 ada 6 anak ya. 6 anak dikali dengan permutasi, ya kita ambil 2 ya. 2 itu untuk pilihan pilih wakil ketua dan sekretaris ya. Sehingga ini
kemungkinan yang bisa diambil itu dari kelas 7 dan kelas 8 ya, digabung. Karena tidak ada persyaratan dia sekretaris itu harus kelas 8 atau kelas 9 atau kelas itu. Yang jelas persyaratannya tadi adalah sekretaris maupun wakil ketua itu harus tingkatnya lebih rendah dari ketua. Berarti harus diambil dari kelas 8 dan kelas 7 ketika ketuanya kelas 9 ya. Kemudian kita kalikan 5 tambah 4 hasilnya 9 ya, jadi 9 faktorial. Kita jabarkan dengan faktorial ya. Ya betul, faktorial. 9 tambah 4, 9 faktorial plus 9 kurang 2 faktorial. 9 kurang 2 faktorial. Ya, di mana 9 kurang 2 faktorial ini hasilnya adalah 7, boleh ditulis 7 ya. Kemudian sisalah 6 kali 9 kali 8 ya. Kenapa? Karena ini 9 faktorial sama dengan 9 kali 8 kali 7. Ya, 7 faktorial dengan 7 faktorial pembilang dan penyebut dicoret ya. 72, ini 9 kali 8, 72 maksudnya. Dikali 6 berapa? 6 kali 72. Berapa nih hasilnya? 432 cara ya. Jadi total caranya ada. Jadi kemungkinan seluruhnya ada. Kita jumlahkan ya everyone. 432 ternyata ditambah dengan 60 menghasilkan 492 cara ya yang berbeda. Itulah jawabannya everyone. Oke, Bapak akan bahas soal lanjutan nomor 3. Presiden dan wakil presiden, wakil presiden, sekretaris kabinet, dan 5 orang menteri duduk pada kursi pada 8 kursi ya, maksudnya pada 8 kursi pada sebuah meja bundar untuk mengadakan rapat kabinet terbatas. Jika sekretaris kabinet harus duduk di antara presiden dan wakil presiden, maka banyak cara duduk ke 8 orang tersebut adalah ya, ini menggunakan permutasi siklis. Ya, ini kita anggap nih presiden, wakil presiden, sekretaris kabinet ini. Jika sekretaris kabinet harus duduk di antara presiden, di antara ya. Berarti ini dianggap satu ya. Dia tidak boleh dipisah. Sekretaris dengan presiden dan wakil presiden tidak boleh dipisah. Maka ini yang Bapak tandai kuning dianggap satu orang ya. Dianggap satu utuh. Dianggap satu orang ya, dianggap satu orang karena dia tidak bisa dipisahkan. Kemudian kita tambahkan dengan ini 5 kabinet ya. Kalau 5 kabinet boleh dipisah. 5 kabinet. Ya, ada berapa cara nih? Nih, 5 tambah 1 ternyata ada 6 ya. Kita menggunakan permutasi ya everyone. Di mana rumus permutasi siklis. Ya, dipelajari lagi tentang permutasi siklis, yaitu 6 dikurang 1 faktorial ya. Artinya 6 kurang 1, 5 ya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa nih? Ya, ini kalau permutasi siklis ini semuanya dikali 1 ya. Apapun ya yang mencirikan permutasi siklis yaitu yang
soalnya bundar meringkar ya. Jadi 5 kali 4, 20 kali ini berapa? 120 ya. Ya, 120. Kemudian kita kalikan ya, 120 dikali 2. Hasilnya adalah 240 cara ya. Karena ini ya, bundar ini ya, bundar dari kiri ke kanan itu berbeda ya. Paham? Maksudnya misalnya ini susunannya adalah presiden, sekretaris, kemudian wakil presiden itu berbeda dengan wakil presiden, sekretaris, ini presiden ya. Ini WK itu wakil presiden ya. Ini posisinya berbeda nih, dianggap berbeda ya. Nanti dianggap bundar ya, kalian bundarkan. Ya, kabinet 1, 2, 3, sampai 6 ya. Ini anggap beda ya, ada 2 kemungkinan yang berbeda nanti. Ya, banyak baca buku ya everyone. Ya, jadi ada sebanyak 240 cara yang bisa disusun mereka duduk yang berbeda. Ya, apabila syaratnya adalah sekretaris kabinet harus duduk di antara presiden dan wakil presiden ya. Ingat, sekretarisnya posisinya di tengah. Ini kalian susun dari ke-8 ini akan menemukan ada 240 cara mereka duduk berbeda. Ya, tidak mungkin ditulis caranya semuanya ya. Jadi bisa kalian coba-coba di rumah. Oke, selanjutnya Bapak akan membahas soal lanjutan ini. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan X pangkat 2 dikurang 3X kurang 4 itu bagi 6X kurang 4 ya, lebih kecil dari 0. Maka ini 6X kurang 3, kurang 4 ya, itu tidak boleh sama dengan 0 ya everyone. Tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau kita ingin mencari penyelesaian, kita misalkan dengan 0 ya everyone. 6X kurang 4 sama dengan 0, maka X sama dengan, kita pindah ya, ini negatif 4 dipindah ke kanan jadi positif 4. Ya, ini 0 tambah 4 hasilnya 4. Jadi 6X sama dengan 4, maka X sama dengan 4 bagi 6 ya. Ini 4 bagi 6 itu disederhanakan menjadi 2/3. Ya everyone. Begitu juga dengan ini. Ini ya, yang pembilangnya nih. Itu boleh sama dengan 0 kalau pembilang dalam matematika. Itu sama dengan 0. Ini boleh sama dengan 0. Kita faktorkan. Menjadi, kita faktorkan seperti ini ya. Ya, bilangan apa yang dikali hasilnya min 4 dijumlahkan hasilnya adalah 3. Kemungkinan adalah X kurang 4 ya. X kurang, tambah 1 ya. Ya, 4 kali, min 4 kali 1 hasilnya kan min 4. Ya. Min 4 di sini ditambah dengan 1 hasilnya min 3 ya. Jadi sama dengan 0. Jadi X kurang 4 sama dengan 0, maka X sama dengan 4. Ya everyone, begitu juga X tambah 1 sama dengan 0, maka X sama dengan min 1.
Ya, kita ini ya, pada persamaan ini lebih kecil ya everyone, maka ini X-nya adalah, kita lihat ini, X lebih kecil dari 2/3 ya, ini X1-nya. Bagaimana dengan X2? Apakah lebih kecil? Mari kita lihat ya everyone. Menggunakan garis bilangan. Ini sebuah garis bilangan misalnya. Contoh lebih kecil dari 2/3 apa? 0 ya. 0 atau -1. Ya, masukkan aja di sini. Masukkan di sini. -1 pangkat 2 hasilnya berapa? 1 ya. Hasilnya 1 ya, Bapak tandai dengan warna ya. Ini warna yang ini ya. Berbeda, bukan warna hitam, warna biru ya. -1 pangkat 2, 1 dikurang, kita anggap -1, -3 dikali -1, 3 ya. Ini 1 tambah 3, 4, 4 dikurang 4, 0. Jadi jawabannya 0 lebih kecil sama dengan 0. Oh, ternyata ini memenuhi tidak? Apakah lebih kecil? Tadi Bapak anggap aja itu -1. Jadi tidak memenuhi ya. Bentar. Kita bikin garis bilangan seperti ini ya, everyone. Kita urutkan nih dari -1 ya. Ini diketahui -1. Kita anggap sini adalah 0, ini 2/3, kemudian ini hasilnya adalah apa nih? 4 ya. Nih, diambil dari ini. Ini 4. Ini -1 ya, everyone. Begitu juga dengan 2/3. Ya, contoh kita lihat kemungkinan di sini. Kalau ini tadi hasilnya 0 ya. Ini 0 lebih kecil dari 0. Ya, ini dia tidak boleh sama dengan -1 nih. Artinya, supaya dia lebih kecil ya. Kalau dia sama dengan -1 hasilnya 0. Bagaimana lebih kecil dari -1? Lebih kecil dari -1 adalah -2 ya. -2 pangkat 2, 4. Ya, dilihat di sini, -2 pangkat 2, 4 ya. 4. Ini ya, silakan kalian ganti. Misalnya Bapak copy di sini lah. -2. Ya, contohnya -2 ya, X-nya. Ya, yang lebih kecil, coba kita gunakan yang lebih kecil. Ini -2. Ya, coba hitung. Ini 4 dikurang, 4 ditambah ya, karena negatif dengan negatif tambah. 4 ditambah 6, 10 kurang 4. Berapa 10 kurang 4? 6 ya. Begitu juga 6 kurang 2, 6 kali -2, -12. -12 kurang 4, -12 jadi -16 ya. -16 ya. Nah, jadi ini lebih kecil dari 0 ya. Karena hasilnya negatif. Hasilnya negatif atau minus. Ya, bisa kalian sederhanakan. Sehingga dia lebih kecil dari ini, maka ini X2-nya ya. Misalnya ini X2-nya adalah ini. Ini Bapak copy ke sini ya. Karena syaratnya harus lebih kecil dari 0, maka di sini ditulis ya.
kemungkinan jawabannya ini. X lebih kecil dari min 1. Kita udah tahu ya jawabannya. Himpunan penyelesaian itu sama dengan X lebih kecil dari min 1 atau apa? Bagaimana dengan 4 dan min 1? Kita lihat 4 dengan min 1. Kita ganti ininya dengan 4. Nih, X-nya ganti dengan 4. Jadi ini dihapus dulu atau ini diganti dengan 4. 4 pangkat 2, 16. 16 kurang 12 kurang ini 0 ya. Ini hasilnya 0. Oh, ini kita lihat yang lebih besar dari 4 ya. Atau lebih kecil boleh lebih besar, boleh lebih kecil. Misalnya adalah 3, Bapak misalkan lebih dari kecil dari ini ya. Kita tidak boleh sama dengan 4 ya, karena kita tadi misalkan ini 0. Jadi hasilnya pasti 0 kalau dimasukkan 4 atau 2/3 atau min 1 ya. Kita lihat 3 pangkat 2, 9 dikurang 9, 0. Di ini kurang 4, min 4. Min 4 dibagi dengan 18 kurang 4, berapa? 14 ya. Ini hasilnya adalah negatif. Hasilnya adalah negatif. Atau minus, ya karena dia minus, dia lebih kecil dari 0 ya. Maka dia lebih kecil dari 4 ya. Contohnya tadi kita misalkan 3 ya. Boleh kalian misalkan dengan bilangan 2, 1, boleh lah ya. Ya, pecahan juga boleh. Namun biasanya jangan menggunakan pecahan ya. Kenapa? Karena susah bagi hitungnya, walaupun jawabannya nanti ujung-ujungnya sama. Kita lihat bagaimana dengan 2/3, apakah lebih besar dari 2/3. Contoh kita misalkan lebih besar dari 2/3 ya. Kalau kita kecil dari 2/3, contoh kecil dari 2/3 apa? 1/3 ya. 1/3 contohnya ya. 1/3. 1/3. Kita masukkan 1/3 pangkat 2 hasilnya adalah 1/9 ya. 1/9 dikurang dengan 1 dikurang 4 berapa? Ini berarti dikurang 5 ya. 1/9 dikurang 5 berapa hasilnya? 1 1/3 pangkat 2 1/9 ya. 1/9 dikurang 5. Berarti hasilnya negatif ya. Negatif 8/9 ya. Negatif 4 8/9. Negatif 4 8/9 ya. Kemudian ini 6 kali 1/3 hasilnya 2 dikurang 4. Min 2 ya. Min dengan min hasilnya adalah sama dengan positif. Ya, hasilnya positif. Karena hasilnya positif, otomatis dia lebih besar dari 0 ya. Supaya dia lebih kecil dari 0, maka dia ini ternyata X-nya tidak boleh lebih kecil dari 2/3, harus lebih besar ya. Maka ini ditulis kesimpulannya lebih besar dari 2/3. Jadi inilah jawabannya ya everyone. Ditandai dengan atau, karena itulah cara penyelesaiannya. Ya, kalau kalian mau jabarkan lebih lanjut, silakan dijabarkan ya everyone. Oke, Bapak akan lanjutkan soal nomor 5.
Nilai dari ini berapa ya everyone? Kita bahas. Nilai dari akar 2 tambah akar 3 ditambah 2 akar 5 itu dikali dengan min akar 2 ditambah akar 3 ditambah 2 kurang akar 5 dikali dengan akar 10 tambah 2 akar 3. Jadi dalam matematika boleh ditulis seperti ini ya, akar 2 ditambah 2 ditambah ya, ini kita pisahkan atau dikatakan karena penjumlahan bersifat komutatif, boleh kalian tulis seperti ini ya, posisinya dipindah. Kemudian begitu juga yang di sini, akar 2 min akar 2 ya, ditambah 2 ditambah dengan mana? Akar 3 kurang akar 5 ya. Kemudian kalian ini kan kalikan lagi ke sini. Ini Bapak kecilkan dulu ya. Biar kita kecilkan jadi 8. Oke. Kira-kira ada yang ditanyakan? Tidak ya? Jika tidak, kita lanjutkan di mana kita lihat yang mana ini ya, berlawanan ya everyone. Ini ya, boleh ini negatifnya. Yang mana negatif? Boleh kalian keluarkan ya everyone. Atau kalian tulis ini ya, Bapak salah tulis ini. Boleh posisi ini 3, ini 2 ya. Boleh di ini ya. Ini 2, ini 3 ya. Karena tadi caranya agak sulit, maka ini boleh di posisinya dibalikkan karena dia bersifat komutatif. Ya, seperti ini. Kemudian ini kalian lihat kembali bahwa ini negatif ya. Ini posisinya boleh dibalik ya. Ini boleh posisinya 5 di sini, sini 2. Begitu juga karena ini tanda negatif. Ternyata ini senilai dengan akar 3 tadi ya. Akar 3 tambah 2 ya. Ya, ternyata ini ya, Bapak copy ke sini. Coba kita lihat apakah senilai. Bapak copy ke bawah. Kita lihat apakah dia sama nih. Ini jadi positif, ini jadi positif ya. Ini jadi kurang. Mari kita lihat. Ini berlawanan ya. Ini positif, ini negatif ya.
Jadi tinggal sisa ini ya, kita misalkan misalnya A ini tambah B ya, ini misalnya si A-nya ditambah B dikali si A dikurang B. Bagaimana? Jadi A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 kan hasilnya. Seperti itu. Ya, apakah bisa ini dikeluarkan jadi negatif? Oh, kalau ini dikeluarkan jadi negatif, maka sini ya. Salah nih, ini dikelompokkan negatif dengan negatif ya. Maka posisinya salah nih. Ini betul ya, ini 3, sini 2. Kemudian sini 3, sini 2 ya. Gini ya everyone. Atau ini boleh, ini Bapak ganti sini 2. Nah, ini 3 ya tadi. Ya, karena 3 di sini adalah positif ya, yang di soal ini 3 ini positif nih depannya. Sementara ini negatif. Ya. Kita lanjutkan. Di mana dalam matematika ini ya tadi. Bapak kasih tahu tadi akar 2. Ini akar 2 tadi ya, coba. Akar 3 ya sini. Bentar, akar 3 tambah 2, akar 3. Ini akar 3 ya, salah ketik. Ini jadi akar 2 ya. Kita lihat ini akar 2. Bentar ya. Ini akar 3. Ini akar 2. Ini akar 2 ya. Kita lihat yang ini kopinya. Ini ya. Ini dengan ini sama kan? Sama ya. Begitu juga yang ini cuma negatifnya aja kita keluarkan, negatif kali akar 2, negatif kali akar 5 ya, ini betul, sudah betul. Ya, dari atas tadi sudah betul ya. Cuma dibalikkan posisinya aja. Ya, sudah betul everyone. Ini karena ini sama ya, ini cuma tandanya contoh nih, ini si A tambah si B ini B-nya. Ini si A-nya lagi, si A dikurang dengan si B. Nah, jadi jawabannya nanti A pangkat 2 ya, jadi ininya dipangkatkan 2, everyone. Kemudian dipangkatkan 2. Kita kurangkan ya, dengan si B-nya dipangkatkan 2. Si B-nya ini ya, everyone. Kemudian kita kalikan dengan ini ya.
Ya, boleh kalian jabarkan ya everyone. Ya, ini pangkat 2 artinya akar 3 sama dengan ya. Ini kan harus sama dengan ini ya. Akar 3 tambah 2 dikali dengan akar 3 tambah 2. Begitu juga dikurang dengan ini kurang ya. Buka kurung dikali dengan ini. Tutup kurung. Kemudian kita kalikan dengan yang ini. Kemudian ini hasilnya berapa nih everyone? Akar 3 kali akar 3 dulu ya. Jadi 3 tambah berapa? Akar 3 kali 2, 2 akar 3, 2 kali akar 3, 2 akar 3 juga ya. Jadi 4 akar 3 ditambah 4. Ya, karena 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Ya, kita ini kalikan juga dengan yang ini ya. Ini karena negatif, berarti akar 2 kali akar 2, 2 ya. 2 di ini akar 2 kali akar 5 akar 10, akar 5 kali akar 2 juga akar 10 ya. Jadi 2 akar 10. Kita ganti dengan akar 10 ya, 5. Kemudian akar 5 kali akar 5 hasilnya 5. Kemudian kita kalikan dengan yang ini. Ini ya, kita buka kurung, tutup kurung ya, karena ini masih kali. Ya, yang bisa dijumlahkan 3 tambah 4, 7, kurang 2, kurang 5. Atau dalam kurung dikerjakan 2 tambah 5, 7 ya, jadi ini kurang 7. Ini 2 dengan 5 ini jadi 7. Ya, boleh 7 ini ya, 3 tambah 4, 7, kurang 7 hasilnya 0 ya. Bisalah sama dengan ini 4 akar 3 dikurang ya. Karena ini tanda min dikali plus jadi kurang. Kemudian kita kalikan dengan ini. Ya, everyone. Atau kalian cari ini. Ini ternyata yang ini bisa kalian ini ya. Keluarkan, kita faktorkan. Faktorkan ya. Jadi 2 dikali 2 ininya dihapus ya. Kita faktorkan. Nih, maksud Bapak faktor seperti ini ya. Kemudian ini ya, kali dengan ini. Ya, ini berlawanan ya. Ini negatif, ini positif. Berlawanan. Jadi sama dengan tadi rumusnya. 2 dikali dengan ini ya. Karena dia berlawanan, akar 10 dikali akar 10. Ini negatif ya. Ini. Begitu juga 2 akar 3 dikali dengan 2 akar 3, 4 kali 3 berapa? 12 ya. Jadi 2 kali 2 hasilnya 4 ya everyone. Jadi kesimpulannya ternyata hasil akhirnya adalah 4 ya. Ingat ya. Bapak tulis di sini. Ingat
kita gunakan rumus A pangkat 2 ditambah B pangkat ini bentar, ditambah tadi. Dikurang ya. Ini dikurang ya, everyone. Itu nilainya sama dengan A dikurang B dikali A ditambah B. Ya, dari tadi ternyata kita menggunakan rumus ini. Ya, rumusnya. Ini kita gunakan rumus 2 dikali ini ternyata. Ini rumusnya. Jadi ini yang Bapak tandai yang ini, kita tandai ya, kita kasih warna. Ini ya. Ya, yang 2 ini tidak perlu dikasih warna lagi. Dua yang di depan ini tak ada warna ya. Nih. Ini 2, ini posisinya A kurang B, A tambah B ya. Boleh A tambah B dikali dengan A kurang B. Ini boleh juga ditulis A tambah B dikali dengan A kurang B. Karena dia bersifat komutatif perkalian ya. Dari atas juga sama ya, dari atas yang di sini. Yang di bagian mana tadi? Bagian sini. Ini ternyata dia gunakan rumus ini. Bapak gunakan rumus ini. Ini. Kita tandai kuning. Ini A dikurang dikali dengan ini ya. Kita misalkan seperti itu. Ya ini, karena ini posisinya tambah di depan ya, boleh. Ini kan bersifat komutatif perkalian. Jadi kesimpulannya adalah nilainya adalah ternyata 4 ya. Segitu panjang jawabannya hanyalah 4 ya. Untuk soal nomor 6 akan dibahas pada pertemuan selanjutnya.